Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih sudah klik video ini. Sekarang saya ada di daerah Kosambi, Karawang. Setelah beberapa waktu akhirnya kita touring lagi ya dengan Bajaj. Kali ini kita akan menyusuri Pantura. Cuma untuk destinasinya masih belum jelas sih. Mau kemana ya? Kondisi bajai juga masih belum 100%. Kemarin setelah ganti blok ternyata malah ngebul tipis. Kemungkinan sih dari boscap yang agak oblak kemarin. Sambil berjalan menyusuri Pantura, nanti kita pikirkan destinasinya. Oke, gas. Oke, kali ini kita konsepnya gas aja dulu teman-teman. Ya. Gas saya dulu, curhat belakangan. Karena destinasi pun kita belum tahu ini mau kemana nih. Ya sementara kita siapin nyusurin Pantura sambil memantapkan destinasi. Ini masih menuju Cikampek ya. Nggak lama lagi sampai Cikampek sih. Sekalian kita cek jalur Pantura. Sudah lama juga ya. Mungkin ke Tegal, mungkin ke Semarang, bisa jadi ke Jogja juga. Jadi ya kita lihat aja nanti. Kita berangkat dari Bogor tadi sekitar jam 5 subuh lah ya. Habis sholat subuh itu langsung gas berangkat. Terus sampai sini udah jam berapa ya? Jam 8.20. Ya 3 jam lah ya, 3 jam lebih untuk menuju Cikampek dari Bogor dengan bajai. Standar lah, nggak terlalu lama, nggak terlalu cepet. Oke teman-teman, kita gas dulu. Bingung si bapak kemana. Naik Pak, naik. Dan nggak expect juga ini lumayan ramai teman-teman Pantura ini, walaupun memang di hari Sabtu sih ini. Biasanya kan kalau siang itu sepi ya, truk-truk tuh lebih di jalan malam. Nah ini mulai padat tuh. Padahal ini udah menuju tengah hari, lebih padat truk-truk yang melintas. Inilah satu-satunya pemandangan yang bisa dinikmati di rute Pantura nih, persawahan. Selebihnya ya begitu. Nah, jalannya lurus monoton. Hebat. Walaupun rute yang membosankan tapi selalu bikin kangen ya. Lihat aja di YouTube kalau orang bikin konten. Edisi kangen Pantura. Wah. Pelabuhan Patimban, Subang. Beberapa tahun yang lalu tuh setahu saya ada ini ya, KMP Verindo 5. Dia melayanin dari Patimban ini tujuan Pelabuhan Panjang sama ke arah Kalimantan juga itu. Ke Pontianak. Walaupun fasilitasnya seadanya, karena kan sebenarnya itu buat truk ya, buat angkut-angkut barang.
tapi nggak tahu ya sekarang kayaknya udah nggak beroperasi itu. Padahal kalau masih beroperasi peminatnya lumayan banyak sih kalau menurut saya. Apalagi buat yang mau touring di daerah Borneo kan nggak perlu jauh-jauh ke Semarang atau ke Surabaya, bisa lewat Subang. Sampai sekarang juga belum ada ya ferry ke arah Kalimantan sana. Kayaknya pasti lewat Semarang kalau nggak Surabaya. Masih di Indramayu teman-teman. Indramayu nih ya panjang juga ya, tapi kayaknya lebih panjang Indramayu deh ketimbang Subang. Sekarang jam 11.15, alun-alun Losarang. Cirebon sih tinggal 60 kiloan lagi sih, nggak jauh lagi. Nah kurang lebih 2 jam lah, tapi kita mau ngeres dulu nih sekalian sholat. Kalian sholat, makan siang, baru kita lazim lagi. Mungkin di dekat-dekat sini lah ya. Kita lagi rest teman-teman di masjid arah Karangampel. Tadi jadinya kita belok ke kiri ya, ke arah Karangampel. Karena macetnya tadi itu parah banget, sejauh mata memandang tidak terlihat ujungnya. Jadi kita putuskan belok ke arah Ampel. Rencananya mau lihat Gunung Jati kan. Kebetulan saya juga belum pernah lewat sini, sekalian tes. Kita cek mesin dulu. Ini setelah saya pasangin cover nih, jadi rada adem ya, signifikan sekali mesinnya walaupun tengahnya kosong nih. Seharusnya ini ada covernya juga di tengah ini. Ini udah oke lah, mesin adem walaupun rada ngebul tetap dihajar. Nanti kita cek seperti apa rute Karangampel Gunung Jati. Kalau malam sih katanya rawan ya. Tapi kan ini masih sekitar jam 1:30-an lah, insya Allah aman. Oke. Setelah ngeres cukup lama tadi ya, akhirnya kita putuskan ini rencananya mau ke Jogja sih. Tadi pilihannya mau rute kedua antara ke Semarang dan ke Jogja. Di Semarang juga ada rekan ya, tapi ya udahlah, langsung kita turun ke Jogja aja. Tapi kita nggak sekali jalan ya teman-teman, mungkin bakalan transit. Kalau nggak di Tegal, Pemalang ya, mungkin yang paling dekat Tegal sih ini. Kalau Tegal kan mungkin ke Jogja udah tinggal 200-an kilo lagi ya, 200 lebih sekian lah. Mungkin kita bakal taksi di Tegal dulu. Kalau satu kali jalan bisa nggak? Jamnya bisa, mungkin 24 jam baru nyampe. Ya saya nggak mau terlalu memporsir lah, kita berhemat uang penginapan. Cuma ini sekian ribu kan, ya paling 100-an ribu. Penginapan kan sudah banyak yang murah sekarang. Di badan hancur capek, membaik santai kita transit di Tegal. Ke Pemalang pun kayaknya masih terkejar sih ini, soalnya ini baru jam 2 kan. Jam 2 kita udah mau masuk Cirebon ya. Nah kalau memang nanti lihat sikon, kalau di Pemalang sepertinya agak susah cari penginapan ya. Maksudnya penginapan yang budgeting, yang harga murah. Kalau di Tegal kan memang terkenal dengan kota transit ya. Ini nanti mungkin kita cari-cari hotel yang di Tegal. Sebenarnya ada SPBU Muri juga di Tur Tegal, bisa jadi pilihan. Ada extra bed. Dulu sih cuma 45.000 kalau sewa extra bed. Kalau buat sendirian worth it banget. Cuman kalau sama keluarga
jatuhnya kan sama aja per orang. Jadi sekalian cari penginapan yang 100 ribuan ya kan. Ada nggak gas di sini ya? Busnya mah ada. Ada nggak nih ya? Ada ya? Oh iya, itu ada LPG 3 kilo. Parkir sini aja ya. Sini aja lah. Dan tadi kita selalu beli LPG nya di Pertamina, teman-teman. Murah, cuma 19.000. Wes, ini malah lebih murah nih, cuma 18.000. Sekarang sudah bingung itu. Tadi dapat gas di SPBU itu malah harga aja cuma 18.000. Biasanya kan 19.000 atau 18.000 sekian lah. Lalu itu malah lebih murah, cuma 18.000. Jadinya semakin hemat kita. Mana nggak antri lagi. Sedangkan yang isi Pertalite tadi Pertamax pada ngantri. Kita datang tukar gas cabut. Ini kurang lebih 15 kilo lagi menuju Cirebon. Sepertinya kita bakalan rest di Tegal sih ya. Ternyata jalur sini Karangampel rame kok, nggak sepi-sepi banget nih tuh. Mungkin kalau malam kali ya, kalau malam mungkin sepi di sini. Oh, siang-siang gitu malah lebih rame ketimbang jalan-jalan biasa. Dan lebih enaknya lagi nggak ada kepesal. Kota Cirebon. Jam berapa ini? Jam setengah 3, setengah 4, setengah 5. Jadi Bogor Cirebon hampir 10 jam ya, 9 jam setengah. 9 jam setengah ya, hampir 10 jam lah. Mungkin kalau start dari Jakarta mungkin bisa 8 jaman ya. Oke lah, standar, nggak terlalu lama. Soalnya tadi kita berapa kali kena macet kan. Terus restnya juga tadi di masjid hampir sejam juga. Intinya ya santai aja, nggak buru-buru di jalan, standar lah. Setengah 3, kemungkinan 2 jam lagi kita sampai Tegal nih. Setengah 3, jam 3, jam 4, jam 5 lah. Jam 5 estimasi sampai Tegal, berarti 12 jam. Bogor Tegal 12 jam. Mungkinan kita bakal cari penginapan di Tegal aja deh. Masih sanggup sih mau lanjutin lagi, tapi cuman nanti daripada ke Pemalang susah cari penginapan, mau ke Purwokerto kejauhan, ujung-ujungnya repot sendiri ya kan. Udahlah Tegal aja. Buka-buka habis dihajar sama debu dan panas panturan. Ini lingkar luar Brebes Tegal nih teman-teman. Oke, kita mau lewat kota aja. Lewat kota, masuk kota Brebes, masuk kota Tegal. Kalau ini nggak lewat kota, langsung lewat pinggiran. Kalau ini kan lewatin kota. Kalau truk-truk besar tuh harus lewat sana, dia kan nggak boleh lewat kota.
tinggal 10 kilo lagi udah sampai di penginapan. Malah lebih cepat dari estimasi ya. Ini 4:30 kita udah sampai. Ini alun-alun Brebes. Alun Brebes. Brebes Tegal itu cuman beda berapa menit, sebelahan. Ya tuh Bani Damat Tegal mungkin kok. Brebes duluan. Ini kan kita dulu muter lewat sini nih, ingat nggak? Kalau mau ke rumah Adit. Kita dapat penginapan di harga 100.000, murah ya walaupun weekend, di Red Doors Transmart Nair Transmart Tegal. Kalau weekday pasti di bawah 100 itu, bisa dipastikan. Soalnya weekend aja 100. Ada promo sih. Bogor, Tegal, 12 jam teman-teman. Jadi kita lihat aja jaraknya. Kalau dilihat di map sih kurang lebih 360-an ya. Ada jarak yang kita tempuh itu. 350 sampai 360 lah. Itu dari GPS ya. Kalau di Speedo pasti lebih jauh lagi. Kan pasti ada selisih antara Speedo dengan GPS yang real. Malam minggu di kota Tegal. Di malam-malam mau nyantai ke alun-alun aja lah. Alun Tegal. Kita bermalam minggu ria di Tegal. Ya, tinggal 1 menit kita sampai. Penginapannya deket Transmart nih teman-teman. Tuh, Transmart Tegal. Jalan kaki 5 menit. Dia masuk ke dalam gang di depan. ...500 meter, 400 sekian lah, 500 meter lah ya. Nah, masih gang sih. Oke. Alhamdulillah, perjalanan hari pertama kita lancar tanpa kendala berarti. Teman nih istirahat, lalu kita jalan-jalan bermalam mingguan di Tegal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu episode pertama. Di besok kita langsung lanjut gas ke Jogja. Itu dia Red Doors di depan. Iya Red Doors sih. Lukis sekarang. Oke.